Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapat Saputra Subahan. Di sini saya akan menjelaskan eh, atau menganalisa isu PT Bluebird yang demo besar, itu supir taksi konvensional melawan online. Saya 44240178. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Oke, pendahuluan industri transportasi Indonesia ini mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2016 dengan hadirnya layanan transportasi yang berbasis seperti Gojek, Grab, atau Uber. Terus kehadirannya menjadi inovasi, terus yang menimbulkan konflik dengan perusahaan taksi konvensional termasuk PT Bluebird tersendiri. Itu demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh supir-supir taksi konvensional sebagai bentuk penolakan terhadap transportasi online yang dianggap merugikan mereka. Terus kasus ini juga jadi sorotan publik ya, hingga citra berbincang. Analisis ini akan membahas isu yang dihadapi, solusi akan dilakukan oleh perusahaan, serta solusi yang lebih tepat menurut perspektif marketing public relation, yaitu MPR. Akan dilanjut. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang isu yang dihadapi Bluebird. Nama saya Sarah Indri Febriani dengan NIM 44240028. Nah, di sini isu yang dihadapi Bluebird adalah konflik internal. Konflik internal, sopir taksi konvensional merasa pendapatan mereka menurun karena kalah bersaing dengan transportasi online yang lebih murah dan praktis. Kondisi ini membuat para sopir merasa terancam, kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Akibatnya, muncul aksi protes dan demonstrasi besar dari sopir taksi konvensional, termasuk yang berkaitan dengan Bluebird Group. Konflik ini menunjukkan bahwa perubahan teknologi membuat persaingan semakin ketat dan perusahaan harus cepat beradaptasi. Kedua, citra perusahaan menurun. Bluebird dianggap belum siap menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan digital. Publik melihat perusahaan ini menjadi perusahaan online lebih modern dan fleksibel dan mengikuti kebutuhan zaman. Pandangan ini membuat citra perusahaan sempat menurun karena masyarakat menganggap perusahaan kurang inovatif dan kalah bersaing di era teknologi. Ketiga, konsumen bingung mereka harus memilih antara layanan konvensional yang dianggap mahal dengan layanan online yang lebih murah dan praktis. Kondisi ini membuat konsumen mulai membandingkan kualitas layanan, harga, hingga kenyamanan dari kedua jenis transportasi tersebut sebelum menentukan pilihan. Keempat, sorotan media semakin menekan reputasi Bluebird karena fokus pada demonstrasi dan konflik. Nah, pemberitaan tersebut membuat nama Bluebird Group terus menjadi perhatian publik. Fokus media terhadap konflik membuat reputasi perusahaan semakin menurun karena masyarakat lebih sering melihat sisi negatif dibanding upaya perusahaan dalam memperbaiki layanan dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Kyoko Ayumi Jessica dengan NIM 44241087. Jadi dari masalah-masalah dan isu-isu yang terdapat, perusahaan itu sudah memberikan solusi. Jadi solusinya dari perusahaan itu, Bluebird tuh merespons dengan beberapa langkah strategis. Yang pertama tuh mereka merilis pernyataan resmi untuk menenangkan publik. Ya, dia juga meningkatkan kesejahteraan pengemudi melalui insentif dan perbaikan sistem kerja. Meluncurkan aplikasi digital Bluebird agar bisa bersaing dengan layanan online. Jadi menurut saya ini tuh langkah yang paling tepat ya yang diberikan oleh Bluebird. Jadi dia tuh mengevaluasinya tuh langkah ini tuh cukup baik untuk jangka pendek, terutama aplikasi digital yang membuat Bluebird lebih
relevan. Namun, komunikasi publik masih lemah. Narasi yang dibangun lebih defensif dan belum sepenuhnya mengubah persepsi masyarakat. Lanjut. Saya perkenalkan, nama saya Marlina Halawa dengan yang 44240204. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang solusi yang lebih tepat menurut marketing public relation. Jadi pendekatan MPR menekankan komunikasi strategis, membangun citra dan menjembatani kepentingan perusahaan dengan publik. Strategi komunikasi publik. Yang pertama, kampanye edukasi tentang keunggulan Bluebird, keamanan, legalitas, kenyamanan, menggunakan media sosial, press list, dan influencer. Yang kedua, program KSR dan adjustment. Pelatihan digital, literasi keuangan untuk pengemudi, serta publikasi kegiatan sosial agar masyarakat melihat kepedulian Bluebird. Yang ketiga, kolaborasi dan positioning. Bukan hanya melawan transportasi online, tetapi berkolaborasi melalui integritas pembayaran digital atau promo bersama. Positioning Bluebird sebagai transportasi premium, aman, dan terpercaya. Yang terakhir, storytelling dan testimoni. Mengangkat kisah nyata pengemudi yang terbantu dengan transformasi digital, serta testimoni pelanggan loyal untuk memperkuat citra perusahaan. Perkenalkan, nama saya Siti Yuliani dengan NIM 44241699. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari penjelasan yang telah kita sampaikan tentang Bluebird ini. Jadi isu demonstrasi sopir taksi konvensional melawan transportasi online pada 2016 membuat citra Bluebird terguncang. Solusi awal perusahaan berupa aplikasi digital dan pernyataan resmi masih bersifat reaktif. Pendekatan marketing public relation lebih tepat membangun narasi positif, edukasi, publik, CSR, kolaborasi strategis, dan storytelling. Dengan strategi ini, Bluebird tidak hanya memulihkan citra, tapi juga memperkuat posisi sebagai perusahaan transportasi yang adaptif dan terpercaya di era digital. Demikian analisis kami, semoga dapat menjadi pembelajaran penting bagi perusahaan dalam menghadapi era digital. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.